Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu para penonton LK21 Revive. Terima kasih buat Rianti Uli, Imam Hanafi Ardi, Merinan Dinto dari Maluku, Emiliano Monis dari Timur Leste, Milon Mulyo dari Pasuruan, Nilahi Afwan Cirebon, Rusdi Mirwan dari Pekanbaru, Sudirman Agus dari Kediri, Wahyu Opel dari Cimande Bogor, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Mission Ranijan 2023. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah daerah bernama Ranijan sedang terjadi kesibukan untuk persiapan nonton bersama dalam rangka pesta pernikahan mereka, salah satu anak pekerja penambang. Ini merupakan hal yang mahal untuk mereka. Penduduk Ranijan sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh tambang sebuah perusahaan besar yang ada di sana. Perusahaan besar batubara berdiri atas lahan yang luas di Ranijan dengan ribuan pekerja. Pada malam hari sedang terjadi pertukaran shift pekerja. Mereka didata dan menunggu antrian untuk dapat turun ke dalam perut bumi dengan menggunakan lift. Setiap orang memiliki tugas yang berbeda. Pertambangan ini memiliki banyak jalur penggalian masuk ratusan meter di bawah tanah. Saat mereka akan membuat terowongan baru dengan menggunakan peledak, ternyata tanah yang diledakkan berada tepat di bawah aliran air dalam tanah sehingga airnya menetes dari celah-celah bebatuan yang retak. Menyadari hal itu, dua orang petugas yang mengecek bekas ledakan berlari dan memberitahukan pada operator jika ada tetesan air dari langit-langit goa dan goa sudah mulai kebanjiran. Operator menghidupkan alarm lalu memberitahukan bagian-bagian lain dalam terowongan agar mereka menyelamatkan diri. Namun ada pekerja terowongan yang tidak sempat keluar karena saat operator menelpon tidak ada jawaban sama sekali. Hingga pilihan mereka adalah mencari tempat tertinggi untuk bertahan dan menunggu bantuan. Seorang GMSP- dan petugas penyelamat terlatih bernama Jaswan Singgil sedang dalam perjalanan menuju ke kantornya. Bertanya kepada seseorang yang berada di dalam ambulans yang mengatakan jika terjadi banjir di Mahabir Coleri, banyak orang-orang yang terjebak di tambang. Gil meminta supirnya yang bernama Dwikara untuk menyusulnya ke Mahabir, sedangkan Gil pergi dengan menggunakan motor polisi yang mengatur lalu lintas. Di dalam kantor, Pak Ujual sebagai penanggung jawab tambang sedang melakukan briefing dengan seorang ahli tambang berkebangsaan Inggris yang bekerja di Durgapur. Melihat susunan tambang, kemungkinan kecil mereka masih hidup. Javan masuk memberikan informasi jika di luar banyak keluarga yang menunggu untuk mengetahui kabar keluarganya. Lalu Jill menawarkan bantuan pada Ujual. Ujual merasa senang bertemu dan mendapatkan bantuan dari Javan yang mengetahui kabar ini dari Inspektur Basu. Ujual merasa sedikit tenang karena Gil mau membantunya. Ada 71 penambang yang belum berhasil dievakuasi dari dalam tambang. Semua orang berdasarkan apa yang terjadi sudah memperkirakan jika mereka semua sudah meninggal. Hanya Gil yang masih berpikiran positif dan percaya jika mereka masih hidup dan menunggu diselamatkan. Gil mendapatkan sebuah laporan jika terbentuk lubang yang cukup besar akibat tekanan air dengan aliran air yang cukup besar. Tidak jauh dari lubang itu ada sebuah pintu yang tertutup untuk menuju ke dasar lubang, dan di sana air mengalir dengan deras yang tidak mungkin dilewati oleh siapapun karena akan membahayakan orang lain. Di Mahabir ada seorang politikus yang bernama Govardan datang dan marah-marah kepada pekerja Mahabir karena kejadian ini menyebabkan korban dari pekerja di wilayahnya. Jill datang dan menyelamatkan karyawan Mahabir yang terkena amarah Govardan. Tak lama, Sen datang dan mengatakan jika kantor pusat mengutusnya untuk membantu menyelesaikan masalah di sini. Sen tanpa melakukan survei akan mengirimkan anak buahnya untuk masuk melewati lubang Ninga. Kepala kantor kereta api tidak mengizinkan
jika kereta apinya dirubah kecepatannya, karena itu akan merusak semua jam keberangkatan dan kedatangan kereta api selama sebulan. Tak habis akal, Jill mengatakan jika dia akan memberitahu Govardan jika perintahnya tidak dijalankan. Hal ini membuat kepala kereta api langsung akan melaksanakan perubahan tersebut. Setelah itu Jill menemui Ujwal dan mengatakan jika mereka tidak akan bisa masuk lewat lubang Ningal karena di sana terdapat arus yang sangat deras. Namun Ujwal mengatakan jika Sen adalah utusan dari pusat sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jill mengatakan jika dia memiliki rencana, mereka semua berkumpul dalam ruangan dan mendengarkan penjelasan dan strategi penyelamatan dari Sen yang sangat sederhana dan simpel. Karena air yang melewati lubang Ningal akan segera melambat, Jill diberikan waktu untuk menjelaskan strateginya. Semua penambang yang terjebak di dalam tambang memiliki pengalaman yang sangat lama dan mereka tahu jika tambang tergenang air, maka mereka akan bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Mereka pasti sudah meninggalkan badan dan menuju titik tertinggi di Narayan Puri. Kami akan membuat lubang sebesar 28 cm untuk memastikan mereka masih hidup. Setelah itu baru kami akan kembali menggali lubang sebesar 29 cm untuk dapat memasukkan kapsul ke dalam tambang untuk mengevakuasi pekerja tambang, dan ini merupakan penyelamatan dengan menggunakan kapsul yang pertama di India. Akhirnya rencana Jill akan dijalankan dan mereka harus mengumpulkan orang-orang ahli dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Ahli pembuat bor yaitu Bindal, ahli pemetaan di tempat dan survei yaitu Tapan, dan Tapan pula yang melakukan survei tanah di Mahabir, sehingga dia pasti masih ingat seluk-beluk Mahabir. Operasi penyelamatan yang dilakukan Sen dimulai dengan menurunkan anak buahnya, namun mereka ditarik kembali ke atas karena arus air yang deras membuat ember besi yang mereka gunakan terbentur dengan keras ke dinding. Sedangkan tim yang dibentuk Jill sudah mulai berdatangan. Bindai datang dengan alat beratnya dan Tapan diminta untuk mencari titik tertinggi dalam tambang, dan dia sudah menemukan sekitar 170 meter penggalian. Di dalam tambang terjadi kepanikan karena tempat yang mereka gunakan untuk menyelamatkan diri ternyata juga sudah mulai tergenang air. Mereka harus kembali pindah, namun terjadi pertengkaran di antara mereka, terutama menyalahkan Pandey karena tidak mengetahui jika telepon berdering, dan juga menyalahkan orang yang menunjukkan jalan yang salah. Pasu berusaha untuk menenangkan dan memotivasi mereka dengan mengatakan jika di luar sana ada keluarga yang menunggu mereka. Mereka akan menikah, ada bayi yang masih membutuhkan kasih sayang ayahnya. Mereka membutuhkan seorang pemimpin dan Saligram menawarkan diri. Bola bertanya apa yang akan Saligram lakukan sebagai seorang pemimpin. Mereka akan menyeberangi arus air dengan cara mengikat diri dan saling berpegangan satu sama lain. Mereka mulai menyeberangi arus dengan sekuat tenaga bahkan saat kaki Saligram tertusuk benda tajam. Walaupun sakit namun dia berusaha buat agar mereka semua dapat selamat sampai ke tepi. Saligram mendapatkan luka yang cukup besar di telapak kakinya. Saligram tidak menggunakan sepatu standar penggalian karena dia menjualnya. Saat akan mengobati luka Saligram bahkan antiseptik pun tidak ada. Ternyata standar keamanan mereka tidak diperhatikan oleh manajemen. Di atas tim Gilbor yang mereka gunakan telah berhasil mencapai titik tertinggi tambang di Nayaran Puri. Jill memerintahkan memasukkan pencahayaan sebagai petunjuk setelah berteriak memanggil mereka. Beberapa saat namun tidak ada harapan. Pimpinan dengan terpaksa menghentikan proses penyelamatan, mereka akan dianggap sudah tiada. To stop the rescue operation. Anak buah Sen mengabarkan jika mereka telah menemukan 6 mayat mengambang di Mahabir, dan ini benar-benar akhir dari pencarian pekerja. Ujwal tidak sanggup memberitahukan pada mereka sehingga meminta Jill untuk mengumumkan jika pencarian diberhentikan. Tentu hal ini menimbulkan kemarahan dari keluarga yang sudah menunggu kabar keluarga mereka. Keluarga yang kecewa memukul Gil namun dapat dihalangi oleh petugas yang ada. Di saat harapan mereka menipis, seekor anjing milik salah satu pekerja menggonggong di dekat pipa dan berusaha memberitahu Jill. Jill yang akan pergi mengikuti anjing tersebut dan mendengar jika ada suara meminta tolong dari dalam pipa. Jill mengabarkan jika mereka masih hidup, tentu disambut dengan gembira oleh keluarga. Sekarang kendala yang dihadapi adalah masalah derek yang akan digunakan untuk membawa kapsul yang seberat 12 ton. Itu membutuhkan derek dengan tinggi minimal 110 meter. Derek milik Bindal tidaklah mencukupi. Ujwal berkata jika derek milik Sen dapat digunakan.
Sen dan atasannya datang menghampiri Jill yang saat itu sedang berbincang dengan Ujwal dan bertanya, apakah yakin jika misi ini akan berhasil dengan kondisi tanah yang seperti ini? Memang ajikap banjir yang terjadi mengakibatkan permukaan tanah menjadi lunak dan itu juga sudah diantisipasi oleh Jill dengan menggunakan lempengan besi sedalam 25 cm. Ujwal kemudian meminjam deker milik Sen yang setinggi 110 meter dan diizinkan. Sen diminta untuk menggagalkan usaha Jill karena jika mereka gagal akan membawa nama baik untuk Sen dan juga bosnya. Sen akan direkomendasikan untuk menjadi pimpinan Mahibar. Langkah awal Sen adalah dengan membuat dereknya rusak untuk memperlambat proses penyelamatan. Jill menelpon istrinya yang sedang melakukan pemeriksaan kehamilan. Mereka akan memiliki bayi kembar. Jill selalu mengawasi pergerakan istrinya melalui telepon karena dia tidak bisa berada dekat dengan istrinya yang bernama Nirdos. Di dalam tambang, Bola yang curiga karena Pasu selalu pergi setiap beberapa jam. Pasu selalu saja pergi dengan membawa lentera. Dengan membawa lentera pun melakukan hal yang sama ketika Pasu sedang beristirahat. Bola terkejut dengan apa yang ditemukan. Ternyata ada gas CO2 dalam terowongan yang mereka tempati dan semakin mendekat ke arah mereka. Bola yang marah kemudian berkelahi dengan Pasu karena merasa dibohongi dan dia memberitahu kepada semuanya terjadi perkelahian di dalam tambang yang mengakibatkan Pandey mengalami luka di kepalanya akibat mendapat pukulan dari Bola dengan batu. Petugas yang bertugas menjaga alat komunikasi melaporkan pada Jill jika para penambang telah mengetahui jika di dalam tambang terdapat gas CO2 dan mereka panik. Jill berpikir untuk meminta agar para keluarga penambang untuk pulang dan membuatkan makanan yang enak untuk mereka yang ada di dalam tambang. Akhirnya mereka pun pergi untuk pulang. Sedangkan Jill akan berbicara dengan penambang berusaha menjelaskan jika Pasu melakukan hal itu atas perintah darinya karena tidak ingin membuat yang lain panik. Jill berusaha meyakinkan mereka agar saling membantu, bekerja sama hingga mereka semua dievakuasi dan bertemu kembali dengan keluarga kalian. Di dalam tambang mereka semua telah mendapatkan kiriman makanan dari keluarga mereka, termasuk Bola yang mendapatkan kiriman makanan yang diantar oleh Pandey. Namun Bola menolaknya dan mengatakan jika mereka semua ada di sini karena kesalahan Pandey. Pandey merasa bersalah dan meminta Bola untuk membunuhnya dengan menyerahkan batu kepada Bola. Sempat Bola mengarahkan batu pada Pandey, namun seketika itu Bola menangis dan Pandey memeluknya. Sebenarnya Bola merasa ketakutan. Waktu terus berjalan, kini kapsul sudah datang ke Mahibar dan kabar selanjutnya adalah gas sudah semakin dekat dengan para penambang. Anak buah Sen mengabarkan jika derek milik Sen mengalami kerusakan dan butuh waktu untuk memperbaikinya. Kembali karena Upadhyaya tidak menemukan di mana letak kesalahan dan kerusakan dereknya. Ujwal yang merasa jika Sen memperhambat misi penyelamatan tidak dapat lagi menahan emosinya. Dia marah pada Sen dan mengatakan jika Sen tidak boleh egois dengan mengorbankan seluruh penambang hanya untuk kepentingan pribadinya. Ujwal tahu akan hal itu jika Sen ingin menjadi pemimpin Mahibar. Jika misi kali ini gagal, Jill meminta agar Bindal mencari derek yang lain. Namun sayang, hingga beberapa kali mencari namun belum menemukannya. Selain itu, Jill menenangkan Ujwal dengan mengatakan jika mereka akan melakukan misi penyelamatan dengan manual selama derek belum ditemukan. Derek akan datang tetapi memerlukan waktu untuk sampai. Misi akan segera dimulai. Jill memberikan penjelasan bagaimana misi ini akan dijalankan. Pertama mengenai berat kapsul dan juga berat badan penambang yang pasti akan berpengaruh cukup atau tidak dalam kapsul. Kemudian fungsi lubang pada kapsul untuk membantu mempermudah bernapas selama proses penarikan. Pintu juga dibuat satu kaki dari bawah karena pasti akan ada lumpur di bawah dan kami juga akan mengikatkan tali pada bagian bawah kapsul yang berfungsi untuk menarik kembali ke bawah jika terjadi masalah. Dan akan ada petugas yang turun ke bawah untuk mengkoordinasi pekerja tambang agar tidak terjadi masalah lebih lanjut seperti berebut masuk ke dalam kapsul. Jill menawarkan diri untuk turun ke dalam tambang, namun ada yang menyarankan agar Jill bisa istirahat dulu karena Jill belum tidur selama beberapa hari. Bosnya Sen menyarankan agar anak buahnya saja yang turun ke dalam tambang. Semua sudah siap, sanggup. Anak buah Sen masuk ke dalam kapsul dan turun, namun saat sudah mulai turun terdengar bunyi besi yang diketuk. Ternyata Sanggupta Sen ketakutan dan meminta ditarik kembali. Anak buah Sen tidak mau melanjutkan dan mengatakan jika Sen saja yang turun ke bawah, dia sudah tidak mau lagi kemudian pergi meninggalkan tempat itu.
Karena sudah tidak ada waktu lagi, Jill memutuskan untuk masuk ke dalam tambang karena gas CO2 sudah semakin mendekati para pekerja. Jill mulai masuk ke dalam kapsul dan mulai diturunkan dengan derek manual, namun tiba-tiba saja salah satu tiang bergeser dan menimbulkan goncangan pada kapsul. Mereka semua di atas panik dan segera menahan agar tiang tersebut tidak semakin bergeser. Mereka menggunakan pasak untuk menahan. Pada akhirnya, sesampainya di bawah, Jill kembali menggunakan kacamatanya agar dapat melihat dengan sempurna. Banyak pertanyaan yang terlontar dari mereka dan Jill menjawab dengan gurauan bahwa dia datang dari atas dan akan ikut piknik dengan mereka semua di bawah tambang. Sontak mereka semua tertawa untuk mengurangi ketegangan. Air semakin mendekat dan yang akan dievakuasi pertama adalah yang terluka. Bola menyebutkan nama Saligram untuk naik pertama kalinya. Pasu kembali mengecek keadaan CO2. Saligram sampai di atas dan langsung memeluk anak dan istrinya. Petugas pengecekan pun checklist nama-nama yang sudah berhasil diselamatkan. Sedangkan di bawah tambang terjadi keributan karena mereka berebut untuk naik ke permukaan. Jill meminta mereka untuk tenang dan dia mengeluarkan kertas yang berisi nomor undian. Mereka akan naik kapsul sesuai dengan urutan nomor yang mereka peroleh. Satu persatu mereka dinaikkan ke atas dengan derek manual dan setiap kedatangan penambang disambut sorak-sorai dan gembira. Bisa kembali di tengah-tengah keluarga mereka. Ujwal masih tetap khawatir karena derek yang mereka butuhkan masih belum datang. Saat mendekati Mahabir, mobil derek terjebak kemacetan. Sedangkan masih ada 40 pekerja lagi yang belum terselamatkan. Waktu tersisa 6 menit lagi. Gas CO2 semakin mendekat dan air sudah mulai mengenai lorong tertinggi tambang. Sen mendapatkan panggilan dari Govandra. Dia marah pada Sen karena Sen berani bermain-main dengan nyawa para penambangnya. Ternyata Ganguli mendengar apa yang dikatakan Sen mengenai misi penyelamatan ini akan tetap gagal karena akan ada pekerja yang tidak selamat dan terkubur bersama dengan Jill. Sen mengatakan jika dia sengaja merusak dereknya agar kapsul tersebut tidak bisa digunakan. Govandra mengancam akan memenjarakan Sen jika dia tidak dapat membawa mobil derek dalam waktu 30 menit. Nirdos datang ke area penyelamatan. Dia mengetahui berita jika Jill masuk ke dalam tambang dari Dewa Kara. Saat inilah terjadi kecelakaan. Salah satu penarik tali menyeka keringat sehingga satu temannya tidak bisa menanggung berat kapsul yang mengakibatkan kapsul meluncur bebas ke dalam dan segera ditahan oleh Binpal dan beberapa teman lainnya dengan menggunakan besi sebagai penyangganya. Mobil derek milik Sen datang dan mereka mulai menggunakan mesin derek untuk menarik kapsul sehingga pekerja lebih cepat dilakukan. Hanya tinggal beberapa orang lagi namun gas sudah sampai di titik mereka. Mereka mulai mengalami mual, muntah dan pusing kepala. Mereka semua mendapatkan penanganan medis. Pasu naik dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mendapatkan penanganan di tempat. Jill sudah tidak sadarkan diri. Semua teman-temannya memanggil Nirdos tetap tenang dan dia percaya jika Jill akan selamat. Semua yang ada di sana berdoa untuk Jill. Dalam pingsannya semua kenangan yang pernah Jill alami terlintas dan membuatnya memiliki keinginan untuk hidup kembali. Dia berhasil sadar dan berjalan tertatih menuju kapsul, namun sayang palu yang akan digunakan untuk memukul hilang dan dia kembali menariknya. Saat dia mengangkat tangannya dia melihat gelang besi yang digunakan. Akhirnya dengan gelang tersebut Jill dapat selamat dan naik ke permukaan. Cerita berakhir dengan bahagia. Film ini menceritakan bagaimana dedikasi seorang terhadap profesinya sebagai seorang penyelamat. Jiwa kemanusiaannya tidak pernah mati dan membuatnya akan melakukan apapun untuk menolong sesama. Selagi masih ada harapan dan kepercayaan. Jill mendapatkan julukan Kapsul Insan, penghargaan dari pemerintah. Mendapatkan kenaikan pangkat dan juga uang. Hutang Tapan dapat dilunasi dan mendapatkan gratifikasi. Ada cinta dan kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Itu selalu membuat perbedaan. Itu memberkati orang yang menerimanya dan itu memberkatimu, dan kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang. Itu dia alur cerita film dari Gabar Singh. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive hingga akhir. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.